Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak kenal maka berkenalan. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Indah Kurniawati. Saya dari kelas PAI 5D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Pak Kasful Anwar, pada MK Kapita Selekta Pendidikan Islam. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Kasful Anwar, mengenai tentang kuliah online di mataku. Nah, kuliah online di mataku ini ada 4 poin. Yang pertama, apa tanggapan atau pendapat saya mengenai kuliah secara online. Terus yang kedua, apa tantangannya. Terus bagaimana pandangan kita mengenai dosen yang menjelaskan materi pada saat diskusi. Terus yang terakhir yaitu solusi dari tantangan kita. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan saya mengenai kuliah secara online. Nah, kita lihat dari dua sisi, yaitu ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Nah, jika kita lihat dari sisi positifnya, yaitu melatih kita untuk mandiri. Karena informasi dan juga penjelasan yang kita dapatkan itu sedikit, oleh karena itu kita harus mencari berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan mata kuliah kita, baik dari jurnal, buku, ataupun dari konten-konten video yang berkaitan dengan mata kuliah kita agar pembelajaran kita itu optimal. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan wawasan kita mengenai berbagai media-media pembelajaran dalam sistem online ini, baik yang berbasis PowerPoint dan juga video, yang mana dalam video ini, dalam konten video itu melatih atau meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, baik dalam berbicara gitu. Nah kan, yang mana yang dulunya kita masih masih malu-malu lah kalau untuk ngomong, masih canggung, masih kaku. Nah, dalam tugas seperti video ini kita tuh dilatih untuk belajar untuk bisa, dan seiring berjalannya waktu kita akan bisa karena terbiasa. Jika kita melihat dari sisi negatifnya, kuliah secara online ini kurang maksimal. Kenapa? Karena semua kegiatan ataupun pembelajarannya itu kurang maksimal, baik dari informasi yang kita dapatkan, baik dari penjelasan yang kita terima. Ya wajar sih, karena karena kita itu terbatas jarak. Jadi tinggal di diri kita lagi bagaimana cara kita mengatasinya, atau jika kita kurang paham ya kita tanya langsung ke dosennya di mana letak kita tidak paham gitu. Nah, atau mungkin kita cari sendiri materi apa yang kita tidak paham gitu. Nah, yang pertama itu jaringan. Nah, saya itu kan berasal dari pelosok. Nah, otomatis jaringannya itu lelet, lemot, kurang stabil gitu. Nah, jadi kita itu sangat bergantung pada jaringan, sementara jaringan selalu menggantung kita, apalagi pada saat diskusi melalui aplikasi Zoom, yang mana jika jaringan kita lelet, lemot, terus kurang stabil, kita keluar masuk di aplikasi Zoom, itu sangat merugikan kita gitu. Nah, dan juga informasi yang kita dapatkan juga sedikit. Nah, terus tantangan saya yang kedua yaitu kuota atau pakai data. Nah, kuliah secara online kan banyak menggunakan berbagai aplikasi, dan juga penggunaan kuotanya juga tidak sedikit. Untuk poin yang ketiga yaitu bagaimana pandangan kalian mengenai dosen pada saat menjelaskan materinya. Nah, pandangan saya itu ada dua, yaitu untuk dosen yang menjelaskannya secara maksimal, terus yang kedua yaitu dosennya unik. Untuk dosen yang menjelaskannya secara maksimal yaitu dosen yang menjelaskan materinya berbentuk VN, video, ada juga yang melalui YouTube, dan ada juga dosen yang menjelaskan secara langsung melalui aplikasi Zoom. Nah, untuk dosen yang menjelaskan materinya melalui VN, video, terus juga melalui YouTube, terima kasih Pak, Bu, karena berkat Bapak Ibu saya bisa mengulang-ulang materi yang Bapak berikan, dan alhamdulillah bisa saya pahami. Terus untuk dosen yang unik ini ialah dosen yang hanya mengirim filenya. Bayangkan
dosen yang sudah menjelaskan materinya saja saya kadang tidak paham, apalagi dosen yang hanya mengirim file tanpa dijelaskan. Jadi mohon dengan sangat untuk dosen yang hanya mengirim file itu mohon ada penjelasannya juga biar kita tahu apa maksud dan tujuannya gitu. Terus apa solusi dari permasalahan Anda? Nah, solusi dari permasalahan saya seperti jaringan ini ya yang kita harus mencarinya, tapi mencari jaringan ini juga dengan sewajarnya saja, jangan sampai terlalu bersikeras untuk mencari jaringan. Kenapa ya? Karena nyawa kalian itu lebih berharga dari segalanya. Kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa gitu kan. Apalagi kalau mau manjat manjat pohon, mau pohon kelapa, ya pohon rambutan, itu tolonglah janganlah kalian terlalu bersikeras gitu. Karena masalah informasi kita bisa menanyakan sama teman-teman kita yang hadir dari jam pertama sampai jam terakhir gitu. Kalau masalah absen kita bisa memberitahu kepada dosen kita apa permasalahan kita, kenapa tadi kita tidak hadir gitu kan. Kalau masalah nyawa, kalian mau minta, kalian mau cari, kalian mau beli di mana, nggak bisa. Jadi sayangilah nyawa kalian sebelum kalian tuh menyesal akan perbuatan kalian sendiri gitu kan. Terus solusi untuk mahasiswa dan dosen, kalau dibilang tuh kuliah online ini memang memang membosankan ya, sangat terbatas. Terus juga informasi atau materi yang kita dapatkan itu sedikit atau kurang dipahami gitu kan. Maka perlu adanya komunikasi yang baik antara mahasiswa dan dosen gitu agar perkuliahan secara online ini berjalan efektif gitu. Nah, sekian dari pendapat dan solusi-solusi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.